Oke, terima kasih telah menonton channel saya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, saudara-saudara semua akan kami ajak untuk belajar tentang teori ilmu politik. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan teori ilmu politik, tidak ada salahnya Anda semuanya dapat mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar Anda dapat menerima materi-materi terbaru dari saya di mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Sudah? Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan berbicara dulu tentang pengertian dari sebuah teori. Apa sih sebenarnya sebuah teori itu? Teori adalah suatu generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Generalisasi dan generalisasi tersebut disusun berdasarkan konsep. Nah, sementara konsep itu merupakan hasil pemikiran maupun hasil pengamatan atas dasar fakta ataupun data. Nah, lalu apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah teori? Pertama, harus adanya sejumlah konsep-konsep yang mendukung sejumlah teori tersebut. Sementara konsep yang kita bicarakan tadi adalah representasi dari sebuah fenomena politik yang memiliki makna tersendiri. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa teori politik itu berbeda dengan pemikiran seseorang atau perkataan seseorang. Memang benar bahwa teori adalah hasil pemikiran seseorang atau hasil buah pikir karya dari manusia. Akan tetapi perlu kita sadari semua bahwa teori itu tidak sama dengan pemikiran seseorang. Dalam pembentukan sebuah teori, ada yang berawal dari kumpulan fenomena-fenomena empirik atau kita kenal sebagai sebuah empirisme, dan ada yang diturunkan dari pemikiran akal manusia yang biasanya bersumber dari sebuah idealisme tertentu. Nah, dengan sejumlah metodologi disiplin ilmu tertentu, teori-teori ini kemudian diuji cobakan. Semakin kokoh dari kritik, semakin banyak diuji coba dan dikritik, baik itu kritik yang membangun atau yang menolak sebuah teori tadi, maka semakin memungkinkan sebuah teori ini untuk dapat dipertahankan oleh kaum ilmuwan, saudara-saudara. Baylusi dalam bukunya menyebutkan bahwa sebuah teori memiliki dua ciri paling tidak. Yang pertama, sebuah ciri struktural, maaf ya. Iya, pertama ciri struktural, yaitu ciri yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep teoritik. Yang kedua, ciri substantif, yaitu isi dari empirik itu sendiri. Misal saja nih ya, orang yang sedang mengikuti kegiatan kampanye, secara empirik orang yang sedang berkampanye tadi mengikuti pertemuan, mendengar orasi politik, dan kemudian bila memungkinkan dia akan menyatakan sebuah sikap tertentu. Nah, rangkaian perilaku ini merupakan rangkaian empiris, saudara-saudara, dan sikap yang dilakukan adalah berkaitan dengan partisipasi atau relasi kekuasaan antara konstituen dengan elit politiknya atau hubungan strukturalnya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di chat grup kita. Berikutnya, fungsi teori. Fungsi teori paling tidak ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sebuah fungsi. Pertama, teori itu berfungsi sebagai sebuah deskripsi, yaitu teori memberikan penjelasan atau gambaran atau analisa terhadap sebuah fenomena politik. Sebuah teori memiliki sudut pandang tertentu dalam menjelaskan atau menggambarkan sebuah fenomena sosial politik, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebuah teori memiliki peran deskriptif atau memberikan penjelasan. Yang kedua, fungsi dari sebuah teori adalah memberikan penjelasan mengenai sejumlah kemungkinan sosial politik yang akan terjadi bila sebuah perilaku politik tertentu dilakukan. Nah, inilah fungsi yang kedua, yaitu fungsi prediksi, memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Yang ketiga,
Fungsi dari teori politik adalah sebagai guidance atau pemandu. Pemandu apa? Pemandu untuk melaksanakan sebuah model atau program rekayasa sosial, saudara-saudara. Dalam sebuah teori ini, terdapat adanya sebuah ciri atau karakteristik yang khas. Oleh karena itu, bagi seorang yang akan melakukan perubahan sosial dengan paradigma sosial tertentu yang dia pilih, maka sebuah teori dapat menjadi bimbingan. Bimbingan untuk apa? Untuk menentukan langkah politiknya dalam mencapai tujuannya tersebut. Nah, inilah disebut sebagai fungsi teori sebagai guidance. Yang berikutnya, fungsi teori sebagai kritik, yaitu memberikan komentar kritis terhadap sejumlah perilaku politik yang terjadi. Implikasi dari fungsi guidance tadi, fungsi C, maka teori dapat beralih fungsi menjadi fungsi kritik atau kontrol terhadap perilaku politik tertentu. Ingat di awal tadi, teori akan bertahan jika dia diuji cobakan dan mendapatkan kritik dari berbagai bidang atau dari berbagai sudut pandang. Nah, itulah 4 fungsi teori politik. Yang pertama dari sebagai deskripsi, yang kedua sebagai prediksi, yang ketiga sebagai guidance, yang keempat sebagai kritik. Berikutnya, teori politik menurut Miriam Budiharjo, saudara-saudara. Ini adalah seorang penulis buku dasar-dasar ilmu politik yang cukup terkenal. Saudara-saudara mungkin sudah memiliki bukunya. Kalau belum, silakan beli. Bagus sekali ini bukunya dalam mata kuliah ini. Nah, saya mengutip penjelasan dari Miriam yang menjelaskan bahwa teori politik adalah bahasan dan renungan tentang beberapa hal. Yang pertama, renungan tentang tujuan atau kegiatan politik. Yang kedua, berbicara tentang cara-cara mencapai tujuannya tersebut. Yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu. Yang keempat, tentang kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Nah, inilah yang dimaknai oleh Miriam bahwa teori politik itu merupakan bahasan dan renungan tentang 4 hal yang saudara lihat saat ini. Beda lagi pengertian dari Thomas P. Jenkins. Thomas dalam bukunya menemukan bahwa sebenarnya teori politik pada intinya dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu teori politik normatif dan non-normatif. Sekalipun perbedaan keduanya tidak bersifat mutlak, saudara-saudara. Oke, mari kita bahas yang pertama dulu, teori normatifnya dari Thomas. Teori ini memiliki dasar moral yang menentukan norma-norma politik. Teori ini sering juga disebut sebagai teori valuasional atau teori yang mengandung nilai. Kenapa disebut sebagai teori yang mengandung nilai? Karena di dalamnya dimasukkan unsur-unsur norma dan nilai-nilai yang dianut oleh golongan tertentu atau yang membuat teori tersebut. Nah, apa saja teori politik yang masuk dalam teori normatif menurut Thomas? Yang pertama adalah teori filsafat politik, yang kedua teori politik sistematis, yang ketiga ideologi politik. Nah, dari ketiga hal yang Thomas gambarkan dalam teori normatif, mari kita bahas satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, teori filsafat politik, masih di normatif ya ini. Mohon diingat, ini judulnya sudah jelas sekali. Pertama, tentang filsafat politik. Apa sih sebenarnya filsafat? Kalau sebelum kita bicara tentang filsafat politik, filsafat sendiri merupakan proses pemikiran dengan menggunakan rasio sebagai sarana utamanya. Ukuran dari pemikiran tersebut adalah nilai-nilai asasi yang berlaku dalam masyarakat sebenarnya. Alasan utama penggunaan filsafat dalam kajian ilmu politik adalah kenyataan bahwa sebenarnya setiap tindakan politik selalu melibatkan beberapa nilai politik yang mendasarinya. Kata kuncinya di sini, setiap tindakan politik selalu melibatkan beberapa nilai politik yang mendasarinya. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas selanjutnya. Pokok pikiran dari sebuah filsafat politik sebenarnya adalah berbicara tentang persoalan-persoalan
yang menyangkut alam semesta. Misal nih, seperti metafisika dan epistemologi harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat diatasi. Jadi, permasalahan mengenai alam semesta ini harus dipecahkan dulu. Baru deh kita bicara tentang persoalan politik-politik yang kita alami sehari-hari. Yang kedua, masih tentang filsafat politiknya dari teori normatif yang dikemukakan oleh Thomas. Pada perkembangannya, filsafat politik menurut Thomas telah berkembang menjadi subdisiplin ilmu politik. Nah, jenengan mungkin di mata kuliah lain ada namanya filsafat politik, terutama digunakan dalam mempelajari organisasi politik dan tingkah laku. Kenapa ini menjadi subdisiplin ilmu politik baru? Karena disebabkan studi ilmu politik sebenarnya tidak dapat mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, yang memerankan politik semuanya adalah manusia, dan manusia memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang mereka emban, yang mereka anut, yang mereka percayai, yang mereka pegang teguh, atau bahkan yang mereka abaikan. Semua itu terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan. Maka, ilmu tanpa filsafat bukan membantu manusia, melainkan menjadikan manusia sebagai sebuah objek. Yang kedua, masih tentang teori normatifnya dari Thomas, yang penggolongan kedua tentang politik sistematis. Poin keduanya politik sistematis. Teori ini, seperti halnya teori yang pertama tadi, filsafat politik, berusaha menerapkan norma-norma dan nilai-nilai dalam praktek politik. Perbedaannya, teori politik sistematis tidak hanya menjelaskan asal-usul atau cara-cara lahirnya nilai atau norma, tapi juga teori politik sistematis dapat merupakan kelanjutan dari sebuah filsafat politik. Nah, inilah makna dari politik sistematis dari Thomas J. Jenkins. Yang ketiga, masih tentang teorinya Thomas, yaitu ideologi politik. Ideologi, berbicara tentang ideologi politik, maka kita akan pecah dulu. Yang pertama tentang ideologi. Ideologi adalah sekumpulan gagasan, ide yang logis, mengandung prinsip-prinsip atau nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang sebagai landasan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Ini makna dari ideologi, saudara-saudara. Nah, ideologi sendiri merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik, serta sebenarnya dapat memberikan cara-cara kepada mereka yang menginginkannya, serta kepada yang yakin akan keberadaan dan tujuan tindakannya. Nah, dasar dari sebuah ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang diinginkan. Misalnya, ideologi politik Pancasila berarti ada tatanan keyakinan dan pola tata tertib yang diinginkan oleh para penyusun ideologi politik Pancasila. Atau ideologi politik komunisme, Leninisme, Marxisme, yang lainnya juga punya tata tertib sosial politik yang diinginkan oleh para pembuatnya tersebut. Nah, kita akan berbicara lebih jauh tentang ideologi-ideologi politik di dunia pada sub-bahasan berikutnya. Yang berikutnya, teori anormatif. Ini teori kedua yang dikemukakan oleh Thomas P. Jenkins. Teori ini sebenarnya menggambarkan dan membahas mengenai fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma dan nilai yang berlaku. Teori ini oleh Thomas dinamakan sebagai teori non-valuasional. Nah, teori ini biasanya bersifat deskriptif komparatif atau menggambarkan atau bisa juga membandingkan. Nah, Thomas berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematiskan dan disimpulkan dalam bentuk generalisasi. Banyak ahli-ahli politik atau profesor-profesor di bidang politik sebenarnya hanya membahas mengenai fakta-fakta kehidupan politik. Kemudian dia membentuk sebuah teori. Nah, teori ini menurut Thomas masuk dalam sebuah teori non-valuational theory atau teori anormatif. Boleh tidak seorang ahli membahas
dari sudut pandang tertentu. Sangat diperbolehkan. Saudara-saudara semakin tinggi tingkat pendidikannya, justru semakin ahli dalam hanya satu bidang. Kalau ahli di semua bidang itu tidak ada, maka subhanallah, ilmunya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam ajaran saya Islam, luar biasa luas sekali. Satu ilmu yang dipelajari oleh manusia dapat mengantarkan manusia tersebut menjadi seorang yang benar-benar ahli di satu bidang dan sangat mendalam. Beda halnya seorang wartawan yang tahu di semua bidang, tapi dia biasanya tidak terlalu tahu secara mendetail seperti halnya seorang profesor. Bukan berarti wartawan itu jelek. Wartawan memang ditugaskan atau mengambil peran demikian. Beda dengan peran dari profesor yang harus menjelaskan mengenai satu bidang secara mendetail. Nah, oke, dalam perkuliahan ini kita cukupkan sekian. Akan tetapi saudara-saudara, mohon diingat dalam perkuliahan teori politik yang saudara barusan ikuti ada penugasan. Mari kita cermati slide berikutnya. Yang pertama, saudara-saudara, silahkan Anda kumpulkan sejumlah definisi ilmu politik dari berbagai pendapat ilmuwan politik atau referensi lainnya yang relevan. Yang kedua, silahkan klasifikasi ulang oleh Anda berdasarkan ketiga kategori tersebut di atas. Yang ketiga, bila memungkinkan dan Anda memiliki model penggolongan yang berbeda, silahkan Anda lakukan sendiri dan kelompokkan definisi tersebut, sehingga Anda memiliki kejelasan dan kejernihan tentang kategori ilmu politik itu sendiri. Yang keempat, dalam penugasan ini adalah silahkan Anda menjelaskan perbedaan antar definisi yang satu dengan definisi yang lain dari sejumlah pendapat ilmuwan politik tadi, sehingga Anda dapat menemukan kejelasan mengenai perbedaan dan focusing dari setiap definisi ilmu politik tersebut. Sampai sini Anda semua paham, nggih? Kalau ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, saudara-saudara, Anda dapat meninggalkan pendapat, pertanyaan di kolom komentar pada channel YouTube ini, atau panjenengan Anda bisa diskusikan. Kalau Anda mahasiswa saya, Anda bisa diskusikan ini pada grup kelas yang kita ikuti bersama. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Silakan untuk pertanyaan, saran, atau diskusi lebih lanjut bisa meninggalkan di kolom komentar, atau Anda yang mengikuti perkuliahan saya bisa diutarakan di grup WhatsApp kelas kita. Terima kasih atas perhatian dan kuliah yang Anda ikuti pada hari ini. Saya Yusuf Falak mengucapkan selamat mengerjakan penugasan dan mencari referensi untuk memperdalam ilmu saudara semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.